Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan melawati kita semuanya. Amin. Mari sama-sama kita membuka hati, datang kepada Tuhan, membawa syukur kita, membawa penyembahan kita kepada Tuhan saat pagi hari ini. Sebelum saudara bekerja, melakukan aktivitas hari ini, mari datang kepada Tuhan, bawa pujian kita, bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih kalau sepanjang malam Tuhan pelihara kami, Tuhan memberkati dalam istirahat kami sepanjang malam. Tuhan, thank you, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Nyatalah perlindungan-Mu, nyatalah berkat-Mu buat kami, penyertaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu pagi ini kami membawa penyembahan kami kepadamu, kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan pagi ini. Haleluya. Sikibitiranamu. Haleluya. Oh, terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Glory, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, musim akan selalu berganti. Mari sama-sama katakan puji. Kasih Tuhan tetap abadi. Yes, yes God. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak
akan terjadi tanpa seizin. Glory, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Glory, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari dengan iman katakan, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat penyembahan yang terbaik, berikan penyembahan yang terbaik kepada Dia. Sidinianmu, glory, glory. Yesus Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Syukur kami kepadamu, kami bawa penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau mulia, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik.
Yesus. Terima kasih. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa. Kami tinggikan Kau Raja di atas segala raja. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu, muliakan namamu Yesus. Haleluya, glory, glory. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Terpuji namamu, Engkau ajaib Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu, kami percaya kemurahan-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, glory, haleluya. Hibiri ya rabasiki ya nama. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang terus menyertai buat kami. Anugerah-Mu yang terus memberkati hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan Yesus, Kaulah pencipta. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yes, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, tinggalkan perbuatan tangan. Yesus, Kau pedulikan. Haleluya. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Sama-sama. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu.
takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Kaulah Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau pengendali hidup kami, Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan kami. Sehelai rambut di kepala kami jatuh tanpa seizin-Mu, itu tidak akan terjadi. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari kekasih Tuhan, katakan sekali lagi pujian ini. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kau penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Yes God, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Mari angkat kedua tangan, katakan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, menyembah-Mu Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, sekini anasun. Haleluya, glory bagimu, menyembah-Mu. Engkau Allah
yang hebat, Kau Allah yang dahsyat. Menyembahmu, Yesus, haleluya, terima kasih. Glory bagimu, Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan yang ajaib. Kami muliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Hianasu, glory. Engkau Tuhan yang mulia, 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 mulia. Yesus, glory. Terima kasih Tuhan, sempurnalah yang Kau lakukan buat kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, glory bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, karena tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, oh. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini sebelum saudara dan saya beraktivitas memulai hari yang baru ini. Baik, saya mengambilnya dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 17 mulai. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah.
17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dengan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah peristiwa atau sebuah cerita yang baik untuk kita simak, saudaraku, sebagai perenungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah ini perjumpaan antara orang kaya dengan Yesus ini, saudaraku, dan tiba-tiba orang kaya ini berkata bahwa Yesus yang baik, bagaimanakah caranya supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ini sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada anak muda ini atau orang kaya ini, saudaraku. Dan Yesus menjawab bahwa begini, untuk engkau bisa masuk dalam hidup yang kekal ini, bahwa kamu tidak boleh berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tahu kau saudara, jawaban daripada orang kaya ini, dia berkata bahwa aku telah melakukan semuanya itu. Aku sudah mengerjakan itu sejak dari masa mudaku. Ini sesuatu yang keren, sesuatu yang luar biasa, saudaraku, bahwa hukum Taurat dia telah melakukan itu. Dikatakan sejak masa mudanya dia telah melakukan itu, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terus Yesus berkata kepada orang kaya ini, hanya satu kekuranganmu, anak muda atau orang kaya, bahwa engkau kaya. Nah, oleh sebab itu dari kekayaanmu itu jualah dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nah, waktu itu Yesus melontarkan sebuah pertanyaan. Nah, ketika orang kaya ini mendengar bahwa yaitu Yesus meminta hartanya untuk dijual dan dibagikan kepada orang miskin, dikatakan firman Tuhan, dia kecewa dan meninggalkan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika orang kaya ini mendengar bahwa hartanya harus dijual dan dibagikan kepada orang miskin, dia mulai menarik diri, mengundurkan diri untuk tidak mengikuti Yesus. Dan dia merasa kecewa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sebuah ikatan daripada harta benda ini, ikatan daripada mamon atau uang ini, saudaraku, ini sangat bahaya. Kalau boleh saya katakan bahwa begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bisa pelayanan, mungkin Anda mengorbankan waktumu, tenagamu, dan lain sebagainya. Mungkin Anda tidak berzina, mungkin Anda hebat dalam urusan yang namanya yaitu hormat kepada orang tua. Tetapi dalam sisi yang lain, ketika kita disentuh dengan harta benda, disentuh dengan yang namanya kekayaan, saudaraku, jangan dulu mengambil yaitu apa yang aku sukai, apa yang aku miliki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa orang kaya ini menjadi kecewa? Padahal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah penawaran, ada yang namanya barter. Tuhan tidak minta secara cuma-cuma, saudaraku, tetapi ini barter, saudaraku, bahwa waktu engkau yaitu memberikan hartamu ini, jual itu dan bagikan kepada orang miskin, orang yang tidak mampu, Tuhan akan ganti untuk yang namanya harta yang kekal. Saya ulangi sekali lagi, harta yang kekal, ini barteran
ini ditukar sama Tuhan kepada orang kaya ini, Tuhan akan mengganti harta yang kekal. Dikatakan bahwa harta yang tidak diambil oleh pencuri, nggak bisa diambil oleh pencuri dan tidak dimakan oleh ngengat, saudaraku, atau karat. Tuhan memberikan yaitu sebuah barteran, yaitu untuk yang namanya harta yang kekal, saudaraku. Tetapi ikatan mamon, ikatan kekayaan ini membuat yang namanya orang kaya ini kecewa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita bisa terluka? Kenapa kita bisa kecewa? Waktu yang namanya begini, apa yang kita punyai itu bisa hilang. Atau waktu kita disuruh mungkin menabur, kita tidak melakukan itu dan kita kecewa dan kita terluka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat firman Tuhan hari ini. Karena saudara dan saya mempunyai roh kepemilikan. Oh iya, saya ulangi sekali lagi. Karena kita mempunyai roh kepemilikan. Sehingga waktu Tuhan minta, Tuhan ambil dalam kehidupan kita, kita bisa kecewa dan kita bisa terluka, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ingat di dalam kehidupan ini, apapun yang kita miliki dan semuanya yang kita miliki itu kepunyaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, bahwa apapun yang saudara miliki, segala sesuatu yang kita punyai di muka bumi ini, saudaraku, bahkan nyawamu, nyawa saudara dan saya, itu kepemilikannya yang utuh, itu bersumber daripada Tuhan. Tuhan yang punya daripada hidup kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita bisa kecewa dan kita menarik diri untuk meninggalkan Tuhan dalam kehidupan ini? Karena kenapa? Kita punya roh kepemilikan. Kita tidak mengerti secara jelas dan mengerti bahwa segala sesuatu apa yang kita miliki itu punyanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada akhirnya, saudaraku, orang kaya ini dia memilih untuk menarik diri, meninggalkan Tuhan, meninggalkan yang namanya keselamatan, daripada dia menyerahkan sebuah harta yang kalau kita menyadari bahwa itu bukan haknya dia, itu bukan kepemilikannya dia, tetapi itu bersumber daripada Tuhan. Sampai Tuhan dia pemilik daripada segala sesuatu apa yang kita miliki. Bahkan dia gantikan, saudaraku, dia barter, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah ini sebuah ikatan yang saya katakan bahwa ini sebuah ikatan yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Ketika apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai itu diminta sama Tuhan, kita tidak rela dan lebih baik kita memutuskan untuk kita meninggalkan Tuhan daripada apa? Kita melepaskan hak itu, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, engkau hanyalah pengelola, bukan pemilik. Saya ulang sekali lagi. Saudara dan saya dalam kehidupan ini, engkau hanya pengelola, tetapi bukanlah pemilik dari segala sesuatu apa yang kita punyai. Nah, oleh sebab itu ketika Tuhan minta dari hidup kita, apapun yang Tuhan minta dari hidup kita, engkau jangan terluka, engkau jangan kecewa. Tetap memutuskan untuk mengikuti Yesus. Sebab dikatakan waktu saudara dan saya tidak mempunyai kepemilikan dalam kehidupan ini, saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Tuhan akan barter itu, saudaraku. Dikatakan bahwa engkau akan memiliki hidup yang kekal, harta yang kekal yang Tuhan telah sediakan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju dan sepakat katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi sekali lagi bahwa ini yang merupakan jadi ancaman dalam kehidupan kita, saudaraku, yaitu apa? Roh kepemilikan. Ingat sekali lagi bahwa engkau bukanlah pemilik, tetapi kita hanyalah pengelola. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, sebuah ancaman. Kita mungkin gini, kita pelayanan, kita rajin pelayanan. Kita mungkin kita tidak berzina, kita tidak membunuh, saudaraku. Tetapi urusan dengan harta ini, saudaraku, waktu Tuhan minta, lebih baik kita meninggalkan pelayanan kita mungkin melepas daripada iman kita, dan kita lebih baik mengamankan harta kita daripada kita melepas daripada harta kekayaan. Padahal Tuhan telah berjanji, waktu engkau menyerahkan itu buat pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya, Tuhan akan menggantikan sebuah harta yang kekal yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara dan saya.
Dan pada akhirnya saudaraku, ingat, kematian akan terjadi. Oh iya, kematian akan terjadi. Mungkin saya katakan bukan kematian secara fisik, saudaraku. Toh nanti pada akhirnya kematian secara fisik. Waktu kita kecewa dan terluka dan kita tidak kembali kepada jalan kebenaran itu. Tetapi ada sisi-sisi kehidupan kita yang mati, saudaraku. Tahukah saudara kenapa yaitu laut mati itu tidak ada kehidupan di dalam laut mati. Bahkan sekeliling daripada laut mati itu tidak ada pohon-pohon. Apalagi di dalam airnya, saudaraku. Sebab mempunyai kadar garam yang sangat tinggi. Sehingga tidak ada kehidupan di laut mati, saudaraku. Tidak ada kehidupan. Padahal dia menampung dari aliran sungai Yordan masuk ke dalam yaitu laut, namanya laut mati. Ingat Bapak Ibu, laut mati tidak mengeluarkan lagi air. Dia hanya menampung dari berbagai aliran sungai. Tetapi dia tidak mengeluarkan. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita menampung, kita mau berkatnya, tetapi kita tidak mengalirkan berkat itu, saudaraku. Pada akhirnya akan mengalami kematian dalam hidup kita. Pertama-tama kematian secara rohani, kematian dari sisi kehidupan kita, rumah tangga mati, keuangan kita mati, bisnis kita mati. Lama-kelamaan apa? Tubuhmu nanti ketika kita kembali kepada Sang Pencipta, tidak ada kehidupan yang menjamin kita, saudaraku. Oh ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu waspada dengan sebuah roh kepemilikan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak rela, seringkali kita terluka. Apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai, diminta oleh Tuhan. Oh iya, saudaraku, ingat Bapak Ibu, saya menegaskan sekali lagi, engkau bukan pemilik, tetapi kita hanya pengelola dalam kehidupan ini. Semuanya kita hanyalah yaitu pengelola. Dan apapun yang ada dalam kehidupan kita, saudaraku, itu hanya dipercayakan kepada kita untuk kita kelola secara benar dan tepat, saudaraku. Pada satu saat ketika Tuhan minta dari hidup kita, saudaraku, relakan itu, berikan itu, saudaraku. Dan kembali lagi, Tuhan tidak gratisan. Oh iya, saya tegaskan lagi, Tuhan tidak mau gratisan, tetapi Tuhan akan barter, Tuhan akan kembalikan sebuah harta yang kekal, yang tidak bisa dimakan oleh ngengat dan karat, saudaraku. Tetapi harta yang kekal yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju dan sepakat, katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah renungan yang saya bisa bagikan buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hal yang baik yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, bela firman Tuhan hari ini kami diingatkan kembali lagi bahwa kami hanyalah pengelola, bukanlah pemilik dari kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya kami berkata bahwa sesungguhnya hanya Engkaulah pemilik sesungguhnya daripada kehidupan ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan buat kami, untuk kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ada pokok-pokok doa yang masuk Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, kiranya berikan pekerjaan yang terbaik buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan memberikan yaitu pekerjaan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga yang memerlukan jodoh. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan jodoh yang terbaik atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa secara khusus untuk penjualan daripada sebidang tanah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan mempertemukan untuk pembeli, untuk bisa bertransaksi, untuk bisa tanah ini bisa terjual atau properti yang mereka punyai bisa terjual Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami sepakat dengan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741
Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.